Qur'ani wa kitabim mubin. Itulah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Ya. Wa habluhul matin. Dan wa habluhu, talinya yang kokoh, yakni kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-musil ilallah, yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah jika berpegang teguh dengan tali tersebut. Ya, tali yang kokoh yang membuat seorang sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala jika berpegang teguh dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Berpegang teguhlah kalian semua dengan bihablillah, dengan tali Allah, yakni Al-Qur'an. Ya, habluhu al-matin. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin. Dan jalannya yang lurus. Al-Quran isinya petunjuk yang lurus, tidak ada bengkoknya sama sekali. Ya. Inilah yang kita minta di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Maksudnya kata para ulama Al-Quran. Ada juga yang bilang sebagai pelengkap atau aneka ragam gitu ya. Ditafsirkan juga al-Islam, ditafsirkan juga petunjuk Nabi Muhammad SAW. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan di sini sebagai tambahan faedah, ya. Jadi yang penting bagi kita adalah berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Sebagaimana ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hiburan bagi orang-orang yang berpegang teguh di atas kebenaran. Yaitu jangan pernah merasa kesepian. Jangan merasa terasing, ya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini dia siapa orang-orang yang Allah beri nikmat. Maka Allah sebutkan setelah itu minan nabiyyin, yaitu para nabi, ya, diberikan nikmat atas mereka, terutama nikmat masuk surga. Para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang percaya terhadap para rasul dan petunjuk yang dibawa dan mengamalkannya, membuktikannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang soleh yang baik zahir dan batinnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah, ya, teman yang terbaik, yaitu yang akan membersamai di surga. Maka yang penting sekali lagi kita berada di atas jalan yang lurus agar apa? Bisa bertemu mereka ini di surga khususnya. Ya, jadi jangan merasa sendiri. Maka sungguh ini yang Allah kabarkan, orang yang di atas jalan yang lurus
jalan yang Allah berikan nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Maka akan bersama mereka. Baik. Wa tanzilu rabbil alamin, selanjutnya tentang sifat Al-Qur'an, diturunkan oleh Rabbul Alamin. Baik. Diturunkan oleh Rabbul Alamin. Jadi Allah berbicara, menyampaikan Al-Quran, didengar oleh Jibril alaihissalam dan dibawa turun, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun ghairu makhluq, diturunkan, jadi bukan diciptakan, tapi diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah dan turun sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan ciptaan, bukan ciptaan, bukan makhluk. Minhu bada, dari Allah lah awal mula, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi huwa alladzi takallama bihi, jadi Allah yang berbicara ya sejak awal, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yurfa yaumul qiyamah minas sudur wa minas sutur. Nanti ditegaknya, ketika tegak hari kiamat, Al-Quran ini akan diangkat dari dada-dada manusia dan dari lembaran-lembaran, sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam sebuah hadis. Taib. Di antara hal yang perlu ditekankan, jadi sekali lagi, Al-Quran ini Allah sampaikan kepada Jibril alaihissalam, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kalau istilahnya sanad, itu yang benar, sanad itu sampainya ke Jibril, Nabi Muhammad, Jibril mendengar dari Allah. Yang menyimpang adalah yang sanad ujungnya itu Lauhil Mahfud. Ya, jadi Jibril alaihissalam tidak ngambil dari Lauhil Mahfud. Ya, demikian yang disampaikan oleh Al-Asy'ariyah. Kata mereka, firqah sesat ini Al-Asy'ariyah bilang Jibril ngambil Al-Quran dari Al-Lauhil Mahfud, kata mereka. Waqala ba'duhum, sebagian mereka juga bilang alqahullahu fil hawa, Allah taruh di udara kemudian diambil Jibril. Ya, jadi kayak ya, ciptaan tadi. Ya. Yang benar adalah Jibril alaihissalam dengar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lewat Lauhil Mahfud. Ya. Bukan makhluk, di antara dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 54. Surah Al-A'raf ayat 54 tentang Al-Quran bukan makhluk, bukan hasil ciptaan. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah milik Allah lah semata penciptaan dan perintah. Allah bedakan di sini penciptaan dengan perintah. Beda penciptaan dengan perintah. Penciptaan ini makhluk. Ya. Ada perintah, ya ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah kalamullah. Demikian pula surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya. 'Allamal Qur'an, Allah Ar-Rahman mengajarkan Al-Quran, bukan menciptakan Al-Quran. Mengajarkan, menyampaikan ilmu Al-Quran. Khalaqal insan, kemudian Allah menciptakan manusia. Beda. Ini penekanan. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran benar-benar itu ucapan Allah, langsung dari Allah. Ya, bukan Allah ciptakan kemudian ini semacam kayak terjemahan. Ini
Ini yang dimaksud oleh Allah ini, enggak. Itu Allah yang berucap. Itu beneran. Al-Qur'an yang kita baca itu ucapan Allah langsung, bukan lagi terjemahan. Ya. Bukan lagi menerawang. Ya. Menurut Jibril Allah tuh bilang gini gitu ya. Setelah diterawang oleh Jibril, enggak. Tapi Allah langsung menyampaikan kepada Jibril. Minhu bada, darinya lah. Dari Allah lah awal pembicaraan tersebut. Jadi Allah yang berbicara. Ya. Karena Allah sendiri yang menisbatkan ucapan tersebut pada dirinya. Dan sekali lagi ya, ucapan dinisbatkan kepada yang pertama kali yang mengucapkannya. Ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di surah Al-Baqarah ayat 20 atau 21. Itu Allah yang menyampaikan. Namun ketika kita mendengar sebuah kata-kata innamal a'malu binniyat, itu hadis, dan kita nisbatkan ucapan tersebut kepada ucapan Nabi Muhammad, kan seperti itu. Mau siapapun yang menyampaikannya pasti akan dikembalikan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Maka demikian pula Al-Quran dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhu bada. Ya. Dalilnya juga disebutkan dalam Al-I'timad fi Syarh Lumatul I'tiqad di surah Asy-Syura ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, yakni Al-Qur'an, min amrina, dari sisi kami, dari kami. Wahayna ilaika Qur'anan min indina, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Lauhil Mahfuz, bukan dari yang lainnya, enggak. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah di akhir zaman nanti. Sehingga di akhir zaman tidak bersisa satu ayat pun, diangkat semua. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yuntaza'anna hadzal Qur'an min baini adhharikum. Benar-benar Al-Qur'an ini akan diangkat dari kalian, ya. Dari tengah di antara kalian akan diangkat. Bila ditanya, ya Aba Abdurrahman, kaifa yuntaza? Waqad athbatnahu fi masahifina. Wahai Abu Abdurrahman, yakni panggilan ya abahnya Abdurrahman gitu ya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana bisa dicabut? Kan sudah tertulis di mushaf. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, yusra alaihi fi lailah fala yabqa fi qalbi 'abdin wala mushafin minhu shay wa yusbihu an-nas fuqara kal bahaim. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, pada suatu malam nanti Al-Qur'an akan diangkat sehingga tidak tersisa sedikit pun di hati seorang hamba, tidak pula di mushaf, dan manusia pun langsung kayak hampa, kosong, seperti hewan. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan firman Allah surah Al-Isra ayat 86, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan sungguh jika kami menghendaki, niscaya kami hilangkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Ya, jika kami berkehendak, kami akan hilangkan apa yang kami wahyukan kepadamu. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan penolong, ya, atas kami dalam hal itu. Ya. Demikian pula diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hal yang serupa. Sehingga di akhir zaman sekali lagi akan diangkat dan hilang semua, di dada dan di mushaf hilang semua,
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz makna dari wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepada Allah. Ya. Baik. Wahwa suwarun muhkamat wa ayatun wahwa suwarun muhkamatun wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat man qara'ahu fa'arabahu. Baik. Dan Al-Quran itu isinya ada surah-surah muhkamat, jelas terang benderang, ya. Muhkamat, ya, jelas banget, itqan, mutqin, mutqanat, ya. Muhkam itu jelas. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukannya, jelas. Enggak perlu cari yang lain lagi, kan jelas, baca terjemahannya sudah paham. Oh, sembah Allah saja, jangan menduakannya, selesai. Syekh Abdul Razak hafizahullah di suatu penjelasan, jadi ada orang yang menolak dengan yakni subhat, kita tuh kada boleh memahami Al-Quran, kita ini lain mustahid, kita ini lain ulama, jangan aneh-aneh kamu tuh belum sampai ilmunya, kita tuh taklid aja udah, ngikut apa ujar kiai aja sudah, apa ujar sidin, mereka tuh yang paling paham sudah, kita ini masih awam. Nah, kamu baca ini siapa kamu, nah, gitu dah. Kita ini baca aja sudah gitu, nggak usah dipahami gitu. Karena salah paham kayak kamu, nah, gitu. Itulah subhatnya gitu ya. Padahal apa? Al-Quran lebih banyak ayat-ayat yang muhkamat ini, yang jelas. Memang ada sebagian yang kita kurang paham, tinggal tanya kalau kurang paham atau baca tafsirannya. Ya, bukan menutup mata istilahnya, kemudian apa ujar kiai udah ikutin aja. Maka ada sebagian cerita dari Syekh Abdul Razak, ada orang itu ya, tentang sama tadi, jangan kamu aneh-aneh Al-Quran, gak usah tafsiran segala macam. Maka orang yang di atas petunjuk, belangan lah ke rumah orang yang negur tadi istilahnya gitu. Datang yang menyidangkan makanan, menghidangkan makanan itu anaknya perempuan, putrinya. Maka ujar yang di atas petunjuk ini bilang, kenapa kamu kada nikahi yang ini? Ini siapa nih, anak kamu kah? Ya, iya anakku nih. Kenapa kada dinikahkan? Astagfirullah, aneh aja kang, menikahi anak mahram nih gitu. Ketahui kamu dalilnya, wah, tak keluar dalilnya. Maka dalilnya paham deh, kita hafal aja dalilnya gini. Disebutkan dalilnya, nggak boleh nikahin ya diantaranya putri sendiri gitu, pakai dalil. Loh, kok pakai dalil? Jadi yang petunjuk nih, yang dia petunjuk bilang kok pakai dalil. Pas aku nyampaikan tentang tauhid pakai dalil dilarang, malah dicegah, jangan, harus ikutin apa ujar kiai segala macam. Tapi pas sudah ini urusan yang lain selain tauhid malah pakai dalil, mau aja pakai dalil. Nah, ini kan aneh gitu ya, dengan subhat gitu ya, kayak prasmanan pilih-pilih ya. Naudzubillah. Intinya sekali lagi, Al-Quran secara asal muhkamat, jelas semua ya. Sebagian kecil yang kita kurang paham aja karena kekurangan ilmu kita. Ayatun bayyinat, jelas ya. Ayat-ayat yang jelas, wa hurufun wa kalimat, huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Ada huruf, ada kata-kata. Itu isi Al-Quran, ini penekanan di sini. Dan Al-Quran disebutkan ya, mutasyabih, ada muhkam, ada mutasyabih. Muhkam itu jelas banget, nggak ada kelirunya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, kalam Allah nggak mungkin ada bengkoknya sama sekali. Ya. Istilahnya juga ada mutasyabih. Mutasyabih itu cocok ya, tidak ada yang pelin-pelan. Tidak ada yang di sini merintah, di sini ngelarang. Di satu perkara nggak ada pelin-pelan. Ya, bal ya'mur bihi au binadhirihi au bimalzumatihi. Ya.
Pasti kesesuaian, saling melengkapi malahan. Enggak ada yang namanya bertentangan. Kalaupun ada yang bertentangan, kita yang kurang paham, harus belajar. Ya. Bahkan disebutkan, ya biasa berapa kali disampaikan oleh Ustaz Hairullah, ya rahimullah, ulama tuh ada punya kitab khusus ya tentang yang menerangkan hal-hal yang mungkin kita menyangka ini bertentangan. Jadi mungkin ada yang kita tuh merasa kok ini bilang ini, habis itu ini A, ini B gitu ya, kayak bertentangan. Maka ada ulama yang meneliti hal tersebut dan menerangkannya sehingga jelas, ya, sehingga tidak rancu. Intinya apa? Al-Quran saling melengkapi. Tidak ada yang namanya pelin-pelan, nggak ada. Ya, lain kalau ada nasikh mansukh gitu ya. Apa namanya, hukumnya diangkat misalnya. Itu beda lagi. Ya. Ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas, wa hurufun wa kalimat. Isinya huruf-huruf, wa kalimat, ada kata-kata. Dinyatakan seperti ini, ditekankan Al-Quran itu kalamullah, isinya ada kata, ada huruf gitu ya. Ini dalam rangka membantah orang yang bilang innallaha yatakallam bi ghairi harfin wala saut. Orang yang menyimpang bilang Allah itu berbicara tanpa huruf, tanpa kata, tanpa suara. Ada yang bilang seperti itu. Ya tadi sebagaimana yang barusan kita sebutkan tadi. Jadi Allah itu perumpamaannya gitu ya. Kita bicara dalam hati. Ya. Tiba-tiba orang memahaminya. Ujar Sidin nih. Ujar Sidin nih. Jibril yang istilahnya menerjemahkannya gitu ya. Naudzubillah. Ya. Jadi ada orang menyimpang bilang Allah berbicara, iya, tapi enggak pakai huruf, enggak pakai suara. Bal qalu inna kalamallahi nafsi. Kalam Allah itu ya, perumpamaan bahasa kitanya bahasa dalam hati. Ya. Wa qala ba'du min hadzal Qur'an al-arabi laisa kalamullah wa innama huwa ibarah. Sebagian mereka bilang Al-Qur'an yang bahasa Arab ini bukan kalam Allah ini bukan kalam Allah, tapi ini sudah ibarat, sudah terjemahan, sudah olah kata dari Jibril atau Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini pendapat yang menyimpang, pemikiran atau pernyataan yang menyimpang. Makanya ditekankan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, Al-Qur'an itu kalamullah, hurufnya, kata-katanya itu dari Allah langsung. Ya, penegasan. Baik. Man qara'ahu fa'arabahu, barang siapa yang membacanya, baca Al-Qur'an, fa'arabahu, yakni membaca dengan memahami kandungannya, mentadaburinya. Ini dia. Barang siapa yang membaca dan a'rabahu, dan dia pahami kandungannya, baca terjemahnya atau tafsir ringkasnya. Ya, dia memahami petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, dia renungkan. Falahu bikulli harfin asru hasanat, maka keutamaannya dia akan mendapatkan ya per hurufnya 10 pahala. Ini keutamaan Al-Quran yang luar biasa. Membacanya saja sudah berpahala luar biasa, apalagi kalau dipahami dan diamalkan. Lahu awwalun wa akhirun, Al-Quran itu ada awal dan ada akhirnya. Ini ada urutannya. Awalnya surah Al-Fatihah, dan surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Kemudian Al-Quran itu ada bagian-bagiannya, ada juz-juznya kan gitu ya. Ada bagian-bagiannya. Tentang tadi satu huruf dapat 10 pahala, ini berdasarkan hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, satu kebaikan. Dan satu kebaikan bi asri amsalihah, dilipat ganda menjadi 10. Artinya satu huruf 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi satu huruf itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Dan satu hurufnya tadi 10 pahalanya, 10 kebaikan. Nah, matluun bil alsinah. Al-Quran kalamullah diucapkan atau dibaca oleh lisan-lisan kita, lisan-lisan manusia. Jadi apa yang dibaca itu kalamullah ya. Dan sekali lagi apa? Ucapan itu dikembalikan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ketika kita mendengarkan ucapan berikan aku 10 pemuda, maka kita ingat ini ucapan Pak Soekarno ya, rahimahullah ya. Jadi meskipun siapapun yang mengucapkannya, kalau udah istilahnya kayak nukilan gitu ya, maka dikembalikan kepada yang pertama kali mengucapkannya ya. Jadi Al-Quran dibaca oleh lisan-lisan manusia, itu Al-Quran kalamullah yang dibaca. Kalau suara yang keluar itu makhluk ya, kita gitu ya. Tapi apa yang dibaca itu kalamullah. Mahfudun fis sudur, terjaga di dada manusia, dihafal ya, dihafal oleh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an disimpan di dada-dada hamba-hambanya. Fas-sudur al-hafizah makhluqatun, maka dada ini yang menyimpannya itu makhluk. Adapun Al-Qur'an yang disimpan itu bukan makhluk. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala yang kita ingat-ingat, yang kita hafali. Masmu'un bil adhan, yang didengar oleh telinga ya. Itu adalah kalamullah ya. Ketika kita mendengarkan orang baca Quran, yang dibaca itu adalah kalamullah, yang kita dengar itu adalah kalamullah. Demikian pula maktubun fil masahif, yang tertulis di mushaf, yang tertulis itu kalamullah. Al-maktub huwa kalamullah. Jadi kalamullah mau dari sisi apapun, mau dibaca, didengar, dilihat atau yang dihafal, itu kalamullah tetap ya, ucapan Allah dinisbatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bila kita baca WA nukar popok, itu ucapan bini gitu ya, titipan gitu ya. Ya. Ucapan dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya kan gitu ya. Ya. Nitip apa gitu sih. Itu ya. Jadi innama yudhafu liman qalahu ibtidaan. Ucapan itu dikembalikan, dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Tip. Kemudian dari muhkamat dan mutasyabihat ya. Muhkam ini jelas terang benderang, mutasyabih yakni saling melengkapi, cocok satu dengan yang lainnya. Atau secara bahasa juga kurang jelas itu bagi yang kurang paham, sehingga dia harus belajar. Kalau kurang paham atau merasa ini kok kayak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka dia yang kurang paham ya. Al-Quran ada nasih wa mansukh ya. Nasih itu yang diangkat, mansukh yang mengangkat. Nasih, mansukh adalah yang diangkat ya, yaitu maksudnya diangkat hukumnya, diganti dengan yang lain. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat apa saja yang kami nasakh ya, kami angkat hukumnya atau kami angkat lafadznya ya, sehingga lupa ya, kami angkat ayatnya atau manusia jadi lupa dengannya ya. Na'ti bi khairin minha aw mithliha, maka kami akan datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya
Atau ini dalam tafsiran, Allah akan datangkan yang lebih bermanfaat cepat atau lambat, atau yang semisal dengannya, atau yang semisal dengannya. Disebutkan al-mansukh salah satu aqsam, ringkasnya gitu ya. Yang diangkat itu ada 3 jenis. Ada yang diangkat itu lafaz, ya, bacaan dan hukumnya. Bacaan dan hukumnya. Jadi bacanya sudah nggak ada, hukumnya pun sudah nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang sudah dinasakh, diangkat atau dihapus bacaannya, hukumnya masih ada. Hukumnya masih ada, seperti rajam, Itu awalnya ayatnya ada, kemudian dinasakh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hukumnya tetap ada. Dan yang ketiga, yang diangkat hukumnya sudah dinasakh hukumnya, tapi bacanya masih ada. Kemudian dalam Al-Quran ada khasun wa amun, ada yang khusus, ada yang umum. Maksudnya ada ayat-ayat yang khusus bagi Nabi, ada ayat yang khusus untuk sebagian keadaan, dan ayat-ayat yang lain umum untuk seluruh, ini mencakup segala hal, mencakup semua orang. Dalam Al-Quran ada amrun wa nahyun, ada perintah, ada larangan. Ya. Ada perintah, ada larangan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu." Jika engkau mendengar Allah berkata, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu." Maka pasang telingamu baik-baik. Ya, karena antara perintah atau larangan. Kalau sudah setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan baik-baik, karena di situ akan ada perintah atau ada larangan. Dan semua aturan dari Allah pasti ada hikmahnya. Allah Al-Hakim. Ya. Sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fussilat ayat 42, "La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Tidak ada kebatilannya Al-Quran itu, depan atau belakang, dari arah manapun gak ada kebatilan. Semuanya kebenaran semua, lurus semua. Turun dari Allah yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Ini keistimewaan Al-Quran, lurus semua. Kemudian terakhir surah Al-Isra ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakanlah, kalaulah seluruh manusia dan jin kumpul bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat mendatangkannya, walaupun mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Ya. Bahkan satu surah, bahkan satu ayat pun tidak bisa. Dan tantangan ini akan terus ada sampai akhir zaman, dan tidak ada yang mampu ya mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Jadi orang kafir Quraisy pun pada saat itu, yang mereka lagi di puncak-puncaknya ilmu syair, ya, ilmu sastra Arab, di puncak-puncaknya, mereka geleng-geleng kepala istilahnya. Ini Al-Quran ini udah tingkat tinggi dah. Ini bukan ucapan manusia lagi sudah gitu. Mereka paham aja. Sebagaimana yang kita bahas di Sirah Nabawiyah kan demikian. Mereka paham. Ya, tuh ya. Jadi mereka yang ahlinya sastra Arab aja nggak bisa untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Dan ini tantangan ini sampai kiamat gitu ya, akan terus ada dan tidak akan ada yang dapat sukses gitu ya untuk menanggapi atau menjawab tantangan tersebut. Demikian kita bawakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk beramal saleh. Semoga Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran,
dan memahaminya, merenungkannya dan mengamalkannya, terutama di bulan Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berada di bulan Ramadan dengan iman dan amal soleh. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,